皆さん、こんにちは。今回私たちは、に違いないとに比べてという2つの文法について発表させていただきます。その前に、こちらが私たちのグループメンバーです。Next。はい。日本語の紹介はここまでにして、これからはインドネシア語で説明します。どうぞよろしくお願いします。Next。Baik, yang pertama ada pola kalimat nichigainai. Pola kalimat nichigainai digunakan untuk menyatakan keyakinan kuat terhadap suatu hal. Berdasarkan informasi atau bukti yang ada, dalam bahasa Indonesia maknanya bisa dipadankan dengan pasti, tidak mungkin tidak, atau sudah jelas. Pembentukan pola kalimatnya, Meisi ditambahkan dengan nichigainai, eh, kata sifat di ditambahkan nichigainai, kata sifat na tambahkan nichigainai, atau kata kerja tambahkan nichigainai. Next. Baik, selanjutnya kalimat dalam buku Minano Nihongo. Boku wa osaraku usugita nai enpitsu kezuri o sukai tsuzukete ita ni chigainai. Artinya, aku pasti telah terus-menerus menggunakan rautan pensil yang kotor itu. Jadi pola kalimat Nichigainai melekat pada kata kerja Tsukai Tsuzuketeita yang merupakan gabungan dua kata kerja yaitu tsukau yang berarti menggunakan, lalu digabung dengan Tsuzukeru yang berarti melanjutkan. Gabungan Tsukai Tsuzukeru berarti terus menggunakan. Lalu bentuk teita menunjukkan bahwa hal itu terjadi di masa lampau dan berlangsung dalam durasi tertentu, sehingga dapat diartikan sebagai terus-menerus menggunakan. Baik, selanjutnya kalimat yang ada di luar kotak. Yang pertama, tu Watanabe-san wa jika nggak memerenai toda, kyomo kitto okurete kuru ni chigainai. Jadi pola kalimat ni chigainai melekat pada kata kerja okurete kuru, yang dimana okurete kuru ini merupakan gabungan dari dua kata kerja, yaitu okureru yang merupakan kata kerja golongan kedua atau ichidan yang berarti terlambat. Lalu digabungkan dengan kuru sehingga dapat diartikan sebagai terlambat dan kemudian datang. Atau bisa juga diartikan terlambat tetapi tetap hadir. Kemudian ada kata kerja mamorenai pada kalimat pertama juga yang merupakan bentuk negatif potensial dari kata kerja mamoru yang berarti menjaga. Nah, jadi arti dari kalimat ini adalah Watanabe Watanabe-san adalah orang yang tidak bisa tepat waktu. Hari ini pun pasti akan datang terlambat. Jadi eh, kalimat pertama itu menyatakan keyakinannya bahwa Watanabe-san itu merupakan orang yang tidak bisa tepat waktu, sehingga dia menyimpulkan di kalimat kedua bahwa bahwa Watanabe-san ini eh, akan datang terlambat. Selanjutnya, Yamamoto Kantoku no eiga nara kitto omoshiroi ni chigai nai. Pola kalimat Nichigainai pada kalimat berikut melekat pada kata sifat i yaitu omoshiroi yang berarti menarik. Kemudian ada kata nara yang merupakan partikel kondisional yang berarti jika memang atau kalau itu adalah. Nara ini melekat pada Yamamoto Kantoku no Eiga yang berarti jika itu adalah film karya sutradara Yamamoto. Kemudian ada Kito yang merupakan kata keterangan yang berarti pasti atau kemungkinan besar. Jadi, arti dari kalimat berikut adalah jika itu adalah film karya sutradara Yamamoto, pasti menarik. Jadi, di kalimat awal itu eh, menyatakan keyakinannya pada film dari karya sutradara Yamamoto. Kemudian kesimpulannya, jadi kesimpulannya itu film tersebut pasti menarik. Kemudian yang ketiga, koe no sakura wa mo chiteiru ni chigainai. Jadi pola kalimat ni chigainai ini melekat pada kata kerja chiteiru yang merupakan bentuk teiru dari kata kerja ciru yang berarti gugur dan berjatuhan. Nah, ini khusus untuk daun dan bunga. Kemudian bentuk teiru sendiri menunjukkan keadaan hasil dari suatu tindakan. Jadi citeiru dapat diartikan sebagai sudah dalam keadaan gugur. Ini juga dikuatkan dengan kata mo pada kalimat. Jadi
Arti dari kalimat berikut adalah bunga sakura di taman itu pasti sudah berguguran. Jadi kalimat ini itu menyatakan keyakinannya bahwa bunga sakura tersebut telah berguguran. Seperti itu. Jadi selanjutnya, untuk rensu pertama, Iriguchi ni oite oita kasa ga nai, dareka ga motte ita ni chigai nai. Jadi, eh, pola ni chigai nai ini melekat pada kata moteita yang berasal dari gabungan dua kata kerja yaitu kata matsu yang dirubah ke bentuk T dan iku yang dirubah ke bentuk lampau yang berarti telah membawa pergi. Kemudian ada oita yang berasal dari kata kerja oku yang berarti meletakkan dan ditambahkan pola teoku untuk menyatakan sesuatu yang dilakukan sebelumnya sebagai persiapan atau antisipasi. Sehingga artinya diletakkan. Dan ada pola ganai juga untuk menyatakan kehilangan atau ketiadaan. Ini merujuk pada payung atau kasa. Jadi kalimat pertama ini menyatakan keyakinan bahwa telah meletakkan payung di pintu. Namun sekarang telah tidak ada. Kemudian di kalimat kedua berisi dugaannya bahwa pasti ada seseorang yang membawanya. Karena itu jawaban yang paling tepat adalah moteita. Namun jika ingin menunjukkan bahwa seseorang tidak sengaja mengambil payung, karena kesalahan, maka bisa menambahkan moteita setelah machigaete. Selanjutnya, pan ya wa itsumo o oze no hito ga narandeiru yo hodo oishii ni chigai nai. Jadi pola ni chigai nai ini melekat pada kata sifat i, yaitu oishi yang berarti enak. Lalu yohodo berarti sangat atau luar biasa. Kemudian pada kalimat pertama di klausa itsumo oze no hito ga narandeiru, di mana itsumo itu berarti selalu, oze no hito berarti banyak orang atau dipenuhi banyak orang, dan narandeiru merupakan bentuk progresif dari kata kerja narabu yang artinya berbaris atau mengantre. Jadi narandeiru berarti sedang mengantre. Jadi kalimat pertama menyatakan bahwa bukti berdasarkan pengamatannya selama ini bahwa toko tersebut selalu dipenuhi antrean orang. Kemudian di kalimat kedua menyatakan kesimpulan atau dugaannya bahwa pasti roti di toko tersebut rasanya sangat enak. Hal ini juga diperkuat dari kata yohodo yang menunjukkan sesuatu yang berkaitan dengan kualitas rasa. Karena itu jawabannya yang nomor dua itu adalah oishi. Kemudian yang nomor tiga, daigaku no gakusei nara kitto yushu ni chigainai. Eh, jadi di kalimat awal nara berarti kalau atau jika. Ini digunakan untuk menyatakan asumsi atau kondisi yang merujuk pada mahasiswa universitas itu. Kemudian di kalimat selanjutnya, pola ni chigainai melekat pada kata yushu yang berarti unggul atau berprestasi, yang cocok dengan konteks membicarakan mahasiswa dari universitas bergengsi. Ditambah dengan Kito yang memperkuat dugaan bahwa mahasiswa dari universitas tersebut pasti memiliki kualitas tertentu. Kata lain dari majime atau kashikoi, makna tersebut masuk akal, tetapi Yushu lebih cocok karena lebih menekankan prestasi akademik yang tinggi, yang lebih sering dikaitkan dengan reputasi universitas. Baik, yang selanjutnya yaitu Renshu 2. Untuk soal yang pertama, Ototoi kenka o shite kara Yamada-san wa kuchi o kite kurenai. Pada kalimat ini dijelaskan bahwa sejak bertengkar kemarin lusa, Yamada-san tidak mau berbicara. Dari situ bisa disimpulkan bahwa ada alasan di balik sikapnya. Lalu, eh, Mada okoteiru ni chigai nai. Nah, bagian setelah Mada ini menunjukkan bahwa sesuatu masih berlanjut hingga sekarang. Jadi, kata yang cocok adalah okoteru, yang berasal dari kata kerja okoru, yang berarti marah dalam bentuk teiru, untuk menunjukkan keadaan yang masih berlangsung. Jadi, mada okoteru ni chigainai berarti pasti dia masih marah. Yang logis karena
Yamada-san belum mau berbicara sejak bertengkar. Next, untuk soal yang kedua, kare wa hasiru no mo tobu no mo sugoi. Pada bagian pertama, kare wa hasiru no mo tobu no mo sugoi menunjukkan bahwa dia sangat hebat dalam berlari dan melompat. Dari informasi ini bisa disimpulkan bahwa dia memiliki kemampuan atletik yang luar biasa. Lalu, bagian kosong setelahnya meminta prediksi logis berdasarkan fakta tersebut. Karena konteksnya tentang kemampuan atletik, maka masuk akal jika dia akan tampil baik di acara olahraga. Jadi, Raishu no undokai de wa katsuyaku suru, yang berarti akan bersinar di lomba olahraga minggu depan, adalah jawaban yang paling sesuai karena katsuyaku suru berarti berprestasi atau berperan aktif yang merupakan konsekuensi alami dari kehebatannya dalam berlari dan berlompat. Next. Lalu selanjutnya Renshu 3. Suruhan dalam soal ini adalah melihat situasi pada gambar di sebelah kanan, lalu membuat dugaan tentang pelaku menggunakan pola Nichigainai. Dari gambar ini terlihat beberapa ikan, tulang ikan yang sudah dimakan, serta jejak kaki kecil yang tampaknya milik seekor kucing. Ada juga jendela yang terbuka menunjukkan kemungkinan ada sesuatu yang masuk dari luar. Untuk jawabannya yaitu Hanin wa neko ni chigainai. Pasti pelakunya adalah kucing. Kalimat ini masuk akal karena jejak kaki kecil di gambar menyerupai jejak kucing dan kucing memang dikenal suka makan ikan. Next. Selanjutnya yaitu pola kalimat ni kurabete. Pola kalimat ini berasal dari bentuk T-form kata kerja kuraberu yang berarti membandingkan. Pola ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara dua hal. Umumnya pola ini ditempatkan setelah kata benda dan diikuti oleh pernyataan yang menggambarkan kondisi atau sifat yang berbeda. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah dibandingkan dengan. Untuk pembentukan pola kalimatnya yaitu meshi plus ni kurabete. Yaitu kata benda plus ni kurabete. Next. 僕の鉛筆削りは手動式の機械で他のものに比べて変わったところなんてない。Jadi pola ni kurabete melekat pada kalimat hoka no mono ni kurabete yang berarti dibandingkan dengan yang lain. Jadi hoka no mono berarti benda lain. Partikel ni menunjukkan objek perbandingan dan kurabete adalah bentuk T dari kuraberu yang berarti membandingkan. Bentuk T di sini digunakan untuk menghubungkan tindakan membandingkan dengan bagian kalimat berikutnya. Jadi hoka no mono ni kurabete kawatte kawatta tokoro tenai eh, yang berarti tidak ada yang istimewa dibandingkan dengan yang lain. Jadi arti dari kalimat berikut adalah rautan pensil saya adalah mesin manual. Tidak ada yang istimewa dibandingkan dengan yang lain. Baik, selanjutnya masuk ke kalimat yang ada di luar kotak. Yang pertama yaitu Kotoshi wa kyonen ni kurabete haru no kuru no ga osokaka. Yang artinya musim semi tahun ini datang lebih lambat dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi kalimat tersebut membandingkan datangnya musim semi pada tahun ini dengan tahun lalu, yaitu dengan hasilnya adalah musim semi tahun ini datang lebih lambat dibanding tahun lalu. Jadi, kotoshi itu sebagai kata benda yang pertama yang menjadi fokus perbandingannya. Kemudian, kyoneng sebagai kata benda yang kedua yang menjadi hal pembandingnya. Lalu dilanjut dengan pola nikurabete karena dalam kalimat tersebut membandingkan waktu, yaitu tahun ini dengan tahun lalu secara langsung. Dengan keterangan hasil perbandingannya yaitu Haruno Kuruno Osukaka, yaitu musim semi yang terjadi datang lebih lambat. Next.
Selanjutnya untuk yang kedua, denshi jisho de surabeta koto wa kami no jisho ni kuraberu to kyoku ni nokori nikui kiga suru. Artinya, saya merasa bahwa mencari sesuatu di kamus elektronik lebih sulit diingat dibandingkan di kamus cetak. Jadi, kalimat tersebut membandingkan penggunaan kamus elektronik dengan kamus cetak, di mana adanya penggunaan pola Nikuraberuto pada kalimat tersebut dikarenakan adanya penekanan pada hasil atau opini atau perasaan yang muncul dari si pembicara. Makanya dalam kalimat tersebut menggunakan pola Nikuraberuto. Jadi bahwa sesuatu yang dicari itu di kamus elektronik itu lebih sulit untuk diingat dibanding dengan sesuatu yang dicari di kamus cetak. Dan nomor tiga, itu koga kogai wa toshi ni kurabete midori ga oi, yang artinya daerah pinggiran kota lebih hijau dibandingkan dengan pusat kota. Jadi kalimat tersebut membandingkan kondisi daerah di pinggiran kota itu lebih hijau dibandingkan dengan pusat kota. Jadi lebih hijau itu atau midori ga oi itu merupakan frasa yang maksudnya adalah banyaknya tumbuhan atau pepohonan hijau yang tumbuh di daerah pinggiran kota. Jadi kalimat tersebut menjelaskan perbandingan bahwa daerah pinggiran kota terdapat lebih banyak tumbuhan hijau dibandingkan di pusat kota. Bisa next? Baik, selanjutnya masuk ke renshu yang pertama, yaitu shumatsu wa heijitsu ni kuraberu to yukuri dekiru jikan ga aru. Yang artinya, akhir pekan dibandingkan dengan akhir kerja, dengan hari kerja, lebih ada waktu untuk bersantai. Jadi kalimat tersebut menjelaskan perbandingan secara langsung antara waktu di akhir pekan dengan hari kerja, di mana si pembicara itu menyatakan perasaannya bahwa ketika di akhir pekan itu lebih ada waktu untuk bersantai dibandingkan dengan hari kerja yang kemungkinan pembicara tersebut biasanya lebih sibuk. Next. Baik, selanjutnya untuk kalimat nomor dua, yaitu watashi no kuni wa nihon ni kurabete shohin ga yasui desu. Yang artinya negara saya dibanding dengan Jepang, barang dagangannya lebih murah. Jadi kalimat tersebut menjelaskan perbandingan secara langsung antara negara dari si pembicara itu dengan negara Jepang. Dengan hasil perbandingannya, yaitu barang dagangan yang ada di negara si pembicara itu harganya lebih murah dibanding dengan barang dagangan yang ada di Jepang. Kemudian untuk kalimat yang nomor tiga, supa wa ipatto ni kuraberu to nichijou no kaimono ni muiteru. Yang artinya supermarket dibandingkan dengan department store lebih cocok untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Jadi kalimat tersebut menjelaskan perbandingan supermarket dengan department store dengan hasil bahwa si pembicara itu menyatakan opininya, yaitu supermarket lebih cocok untuk belanja kebutuhan sehari-hari dibandingkan di department store. Next. Untuk jawaban dari Rensuba, 犬と猫について話します。犬と猫はどちらもよく飼われている動物です。どちらも可愛い動物ですが、私は犬の方が好きです。犬は猫に比べて活発で遊んだり散歩したりするのが好きです。私にとって猫は犬に比べて怠け者です。なぜなら家の中で過ごしたり寝たりすることをより好むからです。しかし、どちらも遊び相手になることができます。Untuk artinya, saya akan berbicara tentang anjing dan kucing. Anjing dan kucing adalah kedua hewan yang banyak dipelihara. Keduanya adalah hewan yang lucu, tetapi saya lebih suka anjing. Anjing dibandingkan dengan kucing lebih aktif dan suka bermain, serta berjalan-jalan. Menurut saya, kucing dibandingkan dengan anjing lebih malas, karena lebih suka menghabiskan waktu di dalam rumah dan tidur. Namun, keduanya tetap bisa menjadi teman bermain. Untuk penjelasannya, dalam teks ini, pola ni kurabete melekat pada kata benda niko. Kalimat ini menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan kucing, anjing memiliki sifat yang lebih aktif dan menyukai kegiatan bermain serta berjalan-jalan. Sama seperti sebelumnya, kalimat kedua, nikurabete melekat pada kata benda inu. Ia menjadi objek perbandingan dari sudut pandang saya. Kalimat ini menyatakan pendapat pribadi bahwa jika dibandingkan dengan anjing, kucing memiliki sifat yang lebih malas. 以上で私たちの発表を終わらせていただきます。ご清聴いただき誠にありがとうございました。